Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel saya, Daun Talas Channel. Hari ini hari Senin, tanggal 7 bulan 3 tahun 2022. Dan kita akan membuat update lagi tentang tanaman cabai yang kita tanam dengan sistem irigasi kapiler dan juga cabai konvensional. Jadi dalam video ini akan saya gabung saja kawan, supaya lebih menghemat waktu, yang mana berisi video tentang irigasi kapiler seperti ini dan konvensional yang ada di lahan ya. Untuk kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, video tentang pembuatan sistem irigasi kapiler ini sudah saya rangkum dalam satu video. Saya tayangkan di Penajam Kreatif, linknya yang ini, dan yang konvensional pun juga saya tayangkan di sana, dan sudah saya buat dalam satu video juga. Ya seperti biasa ya kawan ya, setiap 1 minggu sekali kita ada jadwal rutin berupa pemupukan dan penyemprotan insektisida untuk mencegah tanaman ini terserang hama, dan pemupukan untuk membuat tanaman ini supaya tetap subur seperti ini dan buahnya juga semakin banyak. Review tanaman hari ini semuanya sehat kawan. Untuk buah seperti ini kondisinya. Buahnya memang kecil karena ini cabai lokal ya, varietasnya tidak ada dijual di toko. Merupakan ini dari keturunan dari cabai sebelumnya ya kawan ya. Jadi cabai itu saya bibit ulang dan hasilnya seperti ini. Untuk pembuatan, maksudnya itu proses pengolahan biji dari berupa buah menjadi siap semai, sudah saya buatkan juga dalam satu video, linknya yang ini. Langsung saja lihat video yang ada di deskripsi. Baik kawan, sebelum saya lakukan perawatan di hari ini berupa penyemprotan, saya mau panen dulu buahnya, kemudian kita lanjut lagi ke perawatan seperti biasa. Untuk review tanaman saya rasa sudah cukup. Seperti ini Anda bisa lihat langsung kondisi tanamannya, dan itu berlaku sama untuk pohon-pohon yang lain seperti ini ya. Ya ini bakal buahnya banyak dan buahnya pun juga banyak. Baik kawan, saya selesaikan dulu untuk panen. Nanti kita lihat seberapa hasilnya dari 6 pohon ini. Selesai kawan, dan ini hasil buahnya. Lumayan ya untuk skala rumahan seperti ini. Artinya cara ini bisa Anda terapkan di rumah apabila Anda punya kesibukan ya. Jadi ini tidak perlu disiram. Sangat cocok sekali untuk orang-orang yang punya pekerjaan lain sehingga tidak punya kesempatan waktu untuk mengurus kebunnya kawan ya. Untuk pemupukan bisa dilakukan 1 minggu sekali seperti yang kita lakukan di hari ini. Bisa sore, pagi, malam pun bisa ya kawan ya, tidak ada masalah. Baik, kita lanjut lagi untuk pemupukan di hari ini. Pupuknya kita masih gunakan pupuk yang sama ya kawan. Kebetulan stok saya ini mau habis. Ini NPK 1616 dan ini pupuk KCL ya. Ini 6 sendok teh, ini cukup 3 sendok teh. Airnya sejumlah 6 gelas. Baik, saya persiapkan dulu. Baik kawan, ini sudah saya campur rata ya. Selanjutnya tinggal kita kocorkan per tanaman 1 gelas. Cara ini dilakukan 1 minggu sekali. Untuk insektisida saya masih menggunakan merek yang sama. Saya masih menggunakan Pegasus ya kawan ya. Anda bisa gunakan merek lain. Di sini saya eksperimen. Untuk skala pekarangan biasanya satu merek pestisida saja itu sudah cukup ya, dikarenakan untuk serangan hama untuk skala pekarangan itu biasanya jauh lebih rendah ketimbang skala perkebunan. Tinggal kita semprotkan. Oke, untuk di lahan kita ini selesai ya kawan ya. Kita lanjut lagi kegiatan kita di lahan satunya, dimana kita akan melakukan perawatan yang sama di tanaman cabai sistem konvensional yang ada di kebun. Mari kita simak videonya. Kita sudah di kebun kawan. Ini saya sedang panen ya, seperti biasa.
Dan untuk tentang tanaman cabai yang sistem konvensional ini yang menggunakan plastik mulsa, sudah ada video terpisah ya kawan. Saya sudah membuatkannya dalam satu video, sehingga untuk perawatan di setiap minggunya di lahan ini saya tidak buatkan lagi. Yang jelas dari dalam satu minggu itu setidaknya kita menyemprotkan fungisida, insektisida, dan juga pemupukan. Langsung saja lihat video yang ini, link ada di deskripsi. Di situ ada proses awal pindah tanam sampai cabai ini bisa dipanen. Dan saya panen belum selesai ya kawan ya. Ini lagi saya proses panen. Oh ya, untuk harga cabai hari ini, harga cabai kembali naik kawan. Ini harganya sekitar 65.000 ya. Untuk kondisi buah, hari ini cabai kita masih lumayan bagus kawan. Walaupun yang bisa dipetik itu tidaklah banyak, karena memang mayoritas masih berupa bakal bunga dan bakal buah ya kawan ya. Jadi kita hanya memanen sisa-sisa cabai yang memang sudah besar ya kawan ya. Dan ini sedang menuju proses buah ketiga sepertinya, karena kondisinya hari ini masih berbunga ya. Seperti apa contohnya seperti ini. Seperti itu ya kawan ya. Kalau mau jelas di sini. Nah, ini kalau kita dekatkan selalu ada ya, seperti itu bentuknya. Ini lagi kalau mau lihat lebih banyak. Ya sebenarnya yang penting tanaman kita itu sehat ya kawan ya. Soal produksi bunga dan buah itu biasanya tergantung pupuknya. Tapi yang paling susah itu merawatnya, dia terserang dari yang namanya hama dan penyakit ya. Terutama saat ini di musim hujan, itu rawan sekali yang namanya terkena jamur ya kawan ya. Kalau di sini jamur yang dimaksud itu ya bisa menyebabkan cabai kita terkena penyakit cacar ya kawan. Kalau di sini saya masih lumayan, masih bisa ditangani semua itu. Yang penting dalam satu minggu itu kita tidak lupa untuk menyemprotkan fungisida. Baik ya kawan, saya mau selesaikan dulu untuk memanen di hari ini, kemudian saya lanjut lagi dengan pemupukan dan penyemprotan. Ini hasilnya kawan, ya cukup lumayan untuk cabai yang umurnya sudah sampai hari ini. Dan ini sudah mulai gerimis lagi kawan. Kita pulang dulu. Untuk memupukan mungkin saya lanjutkan besok saja. Dan untuk videonya tidak saya videokan lagi ya tentang pemupukan. Intinya sama saja dari minggu ke minggu. Video lengkapnya langsung saja lihat di link deskripsi. Kita lanjut lagi kawan-kawan semua. Hari ini hari Kamis tanggal 10 bulan 3 tahun 2022. Ini sekitar jam 9 kawan, matahari sudah lumayan tinggi. Seperti ini kondisi tanaman kita di hari ini. Hari ini kita tidak panen dulu karena buahnya yang masak baru beberapa ya kawan ya. Di sini contoh ada ini. Belum masak sepenuhnya, baru oren. Karena ini hanya skala pekarangan dan jumlahnya hanya sekitar 6 pohon. Jadi untuk panen tidak perlu dilakukan sering-sering ya seperti di lahan luas. Kalau di lahan luas biasanya itu kan cabenya dalam beberapa pohon itu ada saja yang masak ya. Kalau di sini kebetulan yang ini kondisinya masih mengkal seperti ini. Ini pun sama, di tempat lain seperti itu. Jadi kita panennya nanti saja di hari Minggu atau di hari Senin ya kawan ya. Baik, hari ini kita lakukan perawatan seperti biasa ya kawan ya, meliputi penyemprotan fungisida serta pupuk daun. Untuk fungisida kita masih pakai Ditan ya kawan ya, yang murah meriah saja. Dan pupuk daun kita masih gunakan Gandasil B karena tanaman kita sudah berbunga dan berbuah. Ini sudah saya masukkan tadi ya kawan ya, itu tinggal saya aduk saja. Oke, saya campur dulu. Kemudian setelah ini kita semprotkan. Saatnya penyemprotan kawan. Semprot ke seluruh bagian ya, atas dan bawah daun, karena pupuk daun ini sangat penting sekali, termasuk fungisidanya. Baik, kegiatan kita di lahan minimalis ini cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi ke lahan konvensional untuk melakukan perawatan yang kurang lebih sama.